Ibu, Bapak, saudara-saudari yang terkasih, teman-teman muda, sebelum perayaan Ekaristi sudah pada sarapan? Mantap Pak Joni. Di antara kita siapa yang suka makan nasi Padang? Wah, tim streaming full tim. Kalau makan nasi Padang, apakah harus pergi ke Padang? Ada dekat Bank BCA. Kalau yang suka bakso Malang, Bu Novi kalau makan bakso Malang harus pergi ke Malang? Tidak, ada yang keliling ya Bu. Sate Madura, siapa sate Madura? Ini tim streaming plus Bu Novi ini angkat tangan terus ini. Tim streaming sekaligus ini ya, tim survei konsumsi ya. Kalau makan kupat tahu, tidak perlu jauh-jauh karena kupat tahu Ciamis sudah paling enak. Nah, Bapak Ibu, untuk makan sesuatu yang enak itu kita tidak perlu pergi ke tempat aslinya, karena di sekitar kita sekarang sudah ada makanan yang dari tempat lain itu. Mungkin dulu ada orang asli yang datang ke sini membawa makanan yang enak itu lalu sehingga kita bisa menikmatinya. Mungkin kurang lebih demikian juga dengan Ekaristi. Kita untuk menyantap tubuh dan darah Kristus, kita tidak perlu lagi ke Palestina, ke tempat perjamuan yang pertama. Tetapi Allah sendiri yang sudah hadir, Tuhan Yesus yang sudah hadir dalam sakramen Ekaristi sehingga kita bisa memakannya dengan gratis, dengan mudah, dekat, sama seperti bakso Malang yang ada di depan rumah. Maka setiap kali kita merayakan Ekaristi, hal yang pertama ingin kita kenangkan adalah bahwa Allah yang pertama-tama ingin datang mendekati kita, sehingga kita tidak perlu jauh-jauh membayangkan bagaimana kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Di dalam Ekaristi, tubuh dan darah Kristus adalah kehadiran yang paling istimewa, yang paling nyata, kehadiran Yesus sendiri. Maka itu, Allah berinisiatif untuk bertemu, berjumpa dengan kita, hidup dekat dengan kita, supaya kita bisa makan bersama dengan Dia. Nah, di dalam Ekaristi itu pula, kita diajak untuk ambil bagian, bukan cuma hadir, nonton, tetapi kita ikut makan, merasakannya. Maka Yesus di dalam perjamuan terakhir bersama murid-muridnya mengatakan, ambillah, makanlah, ambillah dan minumlah. Karena kita bukan hanya menjadi penonton di dalam perayaan Ekaristi. Kita ambil bagian, kita makan sungguh-sungguh dan kita minum sungguh-sungguh. Hal yang pertama ingin dikenangkan di dalam Ekaristi adalah rencana keselamatan Allah, bahwa di dalam menyantap tubuh dan darahnya itu kita sungguh-sungguh diselamatkan. Bagaimana sih cara Allah menyelamatkan di dalam Ekaristi itu? Kita mau diajak untuk melihat pengalaman bangsa Israel. Dulu waktu mereka masih menjadi budak di Mesir, mereka diselamatkan oleh darah anak domba. Malaikat bilang, nanti malam, tengah malam nih ya, saya mau lewat, mau saya sortir nih, yang anak-anak Mesir mau saya bunuh semua. Nah, supaya kalian selamat, potonglah anak domba dan oleskanlah darahnya di pintu. Nanti kalau saya lewat, saya tidak akan membunuh orang yang ada di dalam pintu itu. Ya kan? Paket, siap. Kalau ada darahnya nggak diketok. Maka darah anak domba yang dioleskan itu menjadi penyelamat bagi bangsa Israel. Itulah yang dirayakan oleh bangsa Israel sampai sekarang dalam pesta Paskah. Merayakan Allah yang menyelamatkan dengan perantaraan darah anak domba. Ketika perjamuan malam terakhir, Yesus mengganti anak domba sembelihan itu dengan dirinya sendiri. Maka Dia katakan, inilah tubuhku dan inilah darahku yang ditumpahkan untuk keselamatan banyak orang. Maka yang dikurbankan bukan lagi anak domba sembelihan itu, tetapi Yesus sendiri yang mati di kayu salib untuk keselamatan kita.
Maka setiap kali menyantap Ekaristi, ingatlah di dalam hati kita sudah diselamatkan dengan menyantap dengan darah Yesus Kristus sendiri. Itulah yang disebut dengan perjanjian keselamatan. Allah sudah berjanji, saya akan menyelamatkan kalian semua manusia. Untuk keselamatan itu saya berikan juga anak saya sebagai kurbannya. Karena memang ternyata sebuah keselamatan itu sungguh berharga. Dikatakan tadi dalam Mazmur, betapa berharga kematian orang sahabat-sahabatnya. Sungguh berharga nyawa kita, maka diberikan semuanya. Tapi perjanjian itu sifatnya harus dua arah. Ya kan? Kalau mau perjanjian, saya berjanji, kamu juga berjanji. Allah sudah berjanji di dalam darah Yesus untuk menyelamatkan kita. Nah, sekarang bagaimana sikap kita menanggapi janji keselamatan itu? Apakah kita juga mau berjanji, menyepakatinya, saya mau hidup dengan cara yang menyelamatkan, atau saya dengar aja janjinya Tuhan, tapi saya tidak menghidupi keselamatan? Darah anak domba, dulu anak domba saja sudah bisa menyelamatkan bangsa Israel. Apalagi darah Yesus yang adalah anak Allah. Itu nilainya abadi nan jaya sepanjang masa. Maka dikatakan oleh dalam surat kepada umat Ibrani, darah kurban yang dilakukan oleh Yesus yang tidak bercacat itu yang menyelamatkan kita sampai sepanjang masa. Maka kenapa kita merayakan atau menyantap Ekaristi setiap hari atau setiap minggu? Karena kita mau hidup di dalam keselamatan sampai nanti akhirnya kita berjumpa dengan Yesus tatap muka wajah dengan wajah. Walaupun bakso Malang, pempek Palembang, nasi Padang itu ada di sekitar kita, tapi kalau kita nanti suatu hari pergi ke sana, kita akan mencari mana yang paling asli. Wah, kalau udah menyantapnya kan puas. Saya sudah pernah makan nasi Padang di Padang. Saya sudah pernah makan pempek Palembang di Palembang. Perjalanan hidup kita adalah perjalanan menuju perjumpaan yang sesungguhnya dengan Tuhan. Sampai pada masa itu kita mendapatkan bekal melalui perjumpaan langsung di dalam Ekaristi. Maka setiap kali kita makan Ekaristi itu adalah bekal kita. Mencicipi sedikit, mencicipi sampai akhirnya kita berjumpa langsung dengan Tuhan. Gereja mengajarkan kepada kita bahwa Ekaristi adalah sakramen sebagai sumber dan puncak hidup Kristiani. Menjadi sumber karena kita makan dari sana dan mendapatkan nutrisi. Kita makan dan kenyang. Kita mendapatkan energi untuk melakukan sesuatu. Kalau kita makan nasi kan, nggak ada nasi lontong, kita mendapatkan energi untuk melakukan sesuatu. Demikian pula hidup rohani kita mendapatkan nutrisi, mendapatkan kekuatan di dalam Ekaristi. Itulah mengapa Ekaristi disebut sebagai sumber hidup Kristiani. Karena kita diingatkan bahwa keselamatan kita sebagai umat Kristiani ada di dalam santapan itu. Yesus mengatakan, lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Keselamatan saya dapatkan dari kurban Yesus Kristus di kayu salib. Maka harus bersukacita ketika Ekaristi. Saya mau menyantap Ekaristi itu bersukacita. Karena saya mendapatkan kekuatan yang menyelamatkan saya. Tetapi bukan hanya menjadi sumber kehidupan, melainkan menjadi puncak bahwa semua hidup kita, hidup Kristiani ini ujungnya adalah Ekaristi. Bukan serta-merta Ekaristi di misa saja, tetapi sungguh hidup kita ini memiliki nilai yang ekaristis. Nah, ini yang bagaimana sih nilai yang ekaristis itu ada di bacaan Injil. Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya dan membagikannya kepada para murid. Inilah hidup yang memiliki nilai ekaristi. Kita sudah makan roti hidup, yaitu ekaristi, dan kita sekarang diajak untuk memiliki hidup seperti itu juga. Seperti roti kehidupan, yaitu roti yang diambil. Kita semua dipilih dan diambil oleh Allah untuk menjadi roti itu. Lalu kita diberkati. Kini waktunya kita dipecah-pecah, lalu dibagikan kepada orang lain. Maka setelah kita mendapatkan nutrisi rohani
dari ekaristi, sudahkah kita juga memiliki hidup yang ekaristi itu? Hidup yang diberkati bukan karena saya kenyang sendirian, melainkan karena saya sudah dipecah-pecah lalu dibagikan kepada orang lain. Artinya hidup saya persembahkan bagi orang lain. Pertama-tama bagi keluarga, bagi teman-teman, kerabat terdekat, di gereja. Ada yang orang-orang yang rajin sekali ekaristi ini. Wah, setiap hari. Ya kalau di Ciamis setiap hari itu Senin Selasa maksudnya. Lalu hari Minggu selalu nggak pernah absen. Merasa sudah mencintai sungguh ekaristi. Tetapi tidak menunjukkan di dalam hidupnya kualitas hidup ekaristi yang memberikan hidup bagi orang lain. Nah, ini harus dipertanyakan. Karena bukan hanya menjadi sumber, tapi menjadi puncak juga. Maka dengan menyantap ekaristi, tubuh dan darah Kristus, kita yang sudah disatukan, satu pikirannya dengan Yesus, satu hatinya dengan Yesus, satu tindakannya dengan Yesus, kita diajak juga untuk mewujudkannya di dalam kehidupan. Maka ibu bapak saudara-saudara terkasih, kalau dengan ekaristi ini kita bersatu dengan Yesus dan bersatu dengan seluruh jemaat, marilah kita bertanya, sejauh mana hidup saya ini sudah memberikan kehidupan bagi orang lain, dan sejauh mana kehidupan saya, kehadiran saya menjaga persatuan sebagai umat gereja. Apakah kehadiran saya ini lebih banyak mempersatukan atau justru memecah belah? Apakah hidup saya ini sudah lebih banyak memberi kehidupan bagi orang lain atau justru mematikan, entah dengan kata-kata, dengan tindakan-tindakan sinis, atau dengan apapun? Atau saya sudah mampu setelah mendapatkan santapan rohani itu, saya juga memberikan kehidupan bagi orang lain dengan pujian yang sederhana, dengan sapaan, dengan bantuan, dengan perhatian. Semoga setiap kali kita menyantap ekaristi, kita selalu diingatkan akan sumber keselamatan kita, yaitu Yesus yang mengorbankan dirinya, supaya setelah menyantapnya pun kita semakin dimampukan untuk memberikan diri, mempersembahkannya menjadi persembahan tak bercela bagi kehidupan orang lain. Marilah kita hening sejenak.